Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Di teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas absennya striker andalan Indonesia U23 di pertandingan semifinal melawan siapa lagi kalau bukan negara Uzbekistan. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di pertandingan krusial yang akan berlangsung di tanggal 28 ya, atau 29 kalau tidak salah, di tanggal 29 di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Saya tadi pernah lihat jadwalnya, sepertinya akan berlangsung di malam Senin. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, sebelum saya memulai pembahasannya, terlebih dahulu saya ingin memberikan semangat kepada para supporter dan para pencinta bola, bahwa supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik, dan supporterlah yang mampu membuat para semangat pemain di lapangan itu membara dalam memenangkan pertandingan. Dan supporterlah yang berada di pinggir lapangan, yang berada di dalam stadion, di pinggir lapangan, yang mampu memberikan semangat kepada para pemain yang bertanding di dalam lapangan. Para pencinta bola dan supporters di seluruh dunia dan tanah air, ya, kita tahu bahwa Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak 4 besar atau semifinal Piala Asia U23 di Qatar, Doha, Qatar. Ini artinya apa? Indonesia akan melawan Uzbekistan. Dan pastinya seperti di video saya yang lalu-lalu, sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa Uzbekistan ini bukan tim sembarangan. Dia belum pernah kebobolan sepanjang penyisihan grup dan di babak 8 besar. Jadi Uzbekistan ini belum kebobolan sama sekali. Kemudian nantinya dan sudah menciptakan 12 gol. Ini sangat luar biasa, dan saya pikir Sintayong harus punya strategi tertentu dalam menghadapi lawan di semifinal ini. Dan sialnya lagi, pada pertandingan nanti melawan timnas Uzbekistan, kita saya mendapatkan informasi dari berbagai media ya, yang menuliskan tentang berita timnas Indonesia, bahwa striker andalan tim nasional Indonesia dipastikan gagal atau tidak akan membela tim nasional Indonesia di laga semifinal nanti melawan Uzbekistan. Dan ini menjadi ya tanda tanya buat supporter. Karena kenapa? Di pertandingan sebelumnya, kalau teman-teman melihat pertandingan antara Indonesia melawan di babak 8 besar kemarin melawan Korea Selatan, tentunya pemain inilah yang menjadi kunci kemenangan Indonesia. Pastinya pemain inilah yang kemudian membuat permainan kita tetap terjaga. Siapa lagi kau bilang? Rafael Strike, pemain naturalisasi yang masih sangat muda ini. Dialah yang kemudian, meskipun sebelum-sebelumnya diragukan ya, karena jarang sekali menciptakan gol di setiap pertandingannya, tapi harus teman supporter dan para pencinta bola harus ketahui bahwa Rafael Strike ditempatkan di depan bukan hanya sebagai striker murni, tapi kalau kita lihat pertandingannya, Rafael Strike seolah-olah
digunakan oleh pelatih STY atau Sintayong ini untuk membuka ruang. Jadi kadang dia membantu pertahanan, kadang dia naik, sehingga ketika dia melakukan membuka ruang di depan, dan ini akan mengecoh lawan, back lawan untuk hanya fokus menjaga Rafael Strike, yang kita tahu aksi individunya sangat luar biasa juga dalam mengolah bola secara individual dan memegang bola, mengolah bola ketika mendapat bola di kotak penalti lawan. Dan ini akan membuat Witang ataupun Marcelino ini terbuka ruang untuk melakukan gerakan tanpa bola ke area-area kosong dan bisa melesatkan gol. Dan ini terbukti di laga di pertandingan sebelumnya melawan Yordania, ketika Witan Sulaiman berhasil menjebloskan bola. Kemudian ya, kalau teman-teman lihat, Witan Sulaiman sangat luar biasa, berkelas bolanya. Ini yang menjadi PR bagi pelatih Sintayong. Kenapa? Karena Rafael Strike ini ya, kemarin kalau kita lihat di melawan Korea Selatan, dialah yang golnya sangat luar biasa di gemelut yang terjadi di area kotak penalti, ya, di dekat garis kotak penalti. Kemudian Rafael Strike mendapat bola yang posisinya sangat sulit, tapi dia berhasil melakukan tendangan yang sangat luar biasa dan menjebloskan bola di pojok kawan. Dan bola kedua yang terjadi pun sangat luar biasa. Ketenangan Rafael Strike ketika mendapatkan umpan lambung, tidak langsung mempres bola lambung itu, tapi dia menunggu bola pantulan dari bola lambung itu, sehingga ketika dua pemainnya mengawalnya lengah dan miskomunikasi, maka Rafael Strike berhasil menjebloskan bola. Dan ini menjadi kabar buruk bagi teman-teman supporter dan para pencinta bola, karena dia dipastikan tidak akan tampil. Karena di laga melawan Yordania, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihatnya, di melawan Yordania Rafael Strike terkena kartu kuning, ya. Dia terkena kartu kuning. Kemudian melawan Korea Selatan kemarin, dia juga terkena kartu kuning. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Rafael Strike dipastikan tidak akan tampil di babak semifinal karena hukuman kartu kuning yang diterimanya. Sehingga ini menyebabkan lini depan kita, ya, saya pikir agak rumit sepertinya kalau seperti ini, karena Rafael Strike yang selama ini kan diandalkan Sintayong. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk membuka ruang di depan. Dia bukan hanya striker sebagai berposisi sebagai striker, dia juga bisa membantu gelandang naik turun untuk membantu pertahanan. Ketika kita terkena serangan, maka Rafael Strike juga ikut turun dan dia juga bisa membuka ruang. Ini jadi persoalan, apakah tipikal ini bisa digantikan oleh striker yang lain? Tapi saya yakin STY punya, saya pikir dia ada pelatih jenius yang ada di Asia yang mampu membuat taktiknya ketika opsi lain, ketika terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan, seperti kartu kuning yang didapatkan oleh Rafael Strike pada saat ini. Sehingga ya, ada tiga opsi yang saya baca di beberapa media, bahwa kita punya tiga opsi, ya, menggantikan Rafael Strike di posisi striker yang sudah pasti dia tidak akan bermain. Ya, sepertinya, ya, kalau menurut saya, ya, Ramadhan Sananta, ya, kalau yang akan diturunkan menggantikan ini
ataupun hoki caraka bisa jadi, karena hoki caraka ini sudah pernah di kalau tidak salah di penyisian grup ya, kalau tidak salah dia pernah diturunkan di awal-awal babak. Ya, hoki caraka ini tipikalnya sama ya, dia membuka ruang, dia juga rajin aktif. Tapi kalau hoki caraka menurut saya kurang pas ya, karena saya lihat dia tidak terlalu mampu diandalkan di lini depan. Kalau menurut saya ya Ramadan Sananta yang lebih tepat menggantikan Rafael Strike. Kemudian atau Kelly Stroyer juga punya kemampuan olah bola yang luar biasa. Itu bisa menjadi opsi ya. Jadi ada Hoki Caraka, Sananta dan Kelly Stroyer, dan saya pikir Sintayong lah yang lebih tahu siapa yang akan dimainkan lebih awal sebagai striker timnas melawan Uzbekistan nanti. Jadi itu teman-teman, dan dipastikan kita tidak akan melihat aksi Rafael Strike di babak semifinal, dan mungkin ya dia akan digantikan dengan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Dan semoga meskipun Rafael Strike tidak bermain di posisi depan, saya pikir STY punya cara tersendiri untuk menaklukkan Uzbekistan, karena kita tahu Rafael Strike ini menciptakan 2 gol lawan Korea, namun dia harus absen, dan kita tahu Uzbekistan adalah tim yang tanpa kebobolan hingga saat ini. Dia masih belum pernah kebobolan. Kemudian yang menjadi PR bagi Sintayong adalah bagaimana caranya membongkar barisan pertahanan dari Uzbekistan ini, yang notabene-nya belum kebobolan sampai saat ini. Melawan juara bertahan Arab Saudi saja dia tidak kebobolan. Ini apalagi ditambah Rafael Strike yang tidak bisa tampil, ini menjadikan STY harus putar otak untuk bagaimana meramu taktik yang tepat dan siapa yang cocok menggantikan Rafael Strike di lini depan. Karena ini PR bagaimana caranya membongkar barisan pertahanan dari timnas Uzbekistan yang belum kebobolan melawan tim baik di penyisian grup maupun di pertandingan melawan Arab Saudi di babak 8 besar. Yang notabene-nya Arab Saudi adalah juara bertahan, tapi dia mampu menjaga pertahanannya dengan sangat baik. Ini adalah tugas dari bukan hanya pengganti Rafael Strike nanti, tetapi tugas dari Witan Sulaiman dan Marcelino untuk bagaimana caranya membuka ruang dan menciptakan gol. Dan bisa jadi opsinya juga dari lini tengah ada Ivan Jenner dan lain-lain, Justin Hubner, Nathan Joe dan segala macam. Ini bisa menjadi opsi bagi untuk bagaimana caranya membongkar rekor yang diciptakan oleh Uzbekistan hingga saat ini yang belum kebobolan gol. Saya pikir itu teman-teman, saya kira STY bisa tanpa Rafael Strike, dia bisa meramu strategi lain, menjadi opsi lain untuk menggantikan Rafael Strike di pertandingan nanti. Saya pikir itu teman-teman, sebagai supporter dan para pencinta bola, kita harus tetap menjaga persatuan dan persaudaraan kita sebagai supporter. Boleh berbeda pandangan, boleh berbeda dukungan, tapi persatuan tetap terjaga, persaudaraan tetap terjaga. Jadikan sepak bola itu sebagai hiburan, jangan karena kekalahan membuat anarkisme itu terjadi, tapi jadikan sepak bola itu pertemuan yang di dalam stadionnya melahirkan persatuan dan kebersamaan. Saya pikir itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya mohon dukungannya teman-teman agar saya bisa menyampaikan berita-berita bola selanjutnya,
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.